Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Imbas hujan deras dan buruknya drainase pembuangan air membuat Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat tergenang banjir setinggi 50 cm. Imbas ketinggian air membuat lalu lintas dari arah Kembangan menuju Meruya mengalami kemacetan sejauh 5 km. Ketinggian air membuat jalan penghubung dari Kembangan menuju Meruya ini nyaris tak bisa dilewati. Sejumlah kendaraan yang nekat melintas pun mogok saat menerjang banjir. Banjir terjadi pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak siang tadi. Buruknya sistem drainase air membuat air hujan justru terbendung di jalan. Dan akibat banjir ini membuat lalu lintas dari arah Kembangan menuju Meruya serta sebaliknya mengalami kemacetan hingga 5 km. Sementara itu pemirsa, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin depan. Jelang persidangan, tim kuasa hukum Verdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang menyudutkan Baradae. Usai berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua dan penghalangan penyidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung, Verdi Sambo dan seluruh tersangka siap menjalani sidang atas perbuatannya mulai Senin pekan depan. Menjelang persidangan, tim kuasa hukum Verdi Sambo membeberkan sejumlah pengakuan baru yang dituangkan kliennya dalam berkas perkara. Salah satunya, kuasa hukum Verdi Sambo mengklaim bahwa kliennya tidak pernah memerintahkan ajudannya yang lain, yakni Baradae atau Richard Eliezer, untuk menembak Brigadir Joshua. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya ketika, kalau dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai 3 di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini, karena tidak elok kalau kami membuka terlalu rinci. Nanti pada proses persidangan akan kami sampaikan. Selain itu, Febri juga mengakui bahwa kliennya memang sempat membuat skenario keliru soal kejadian pembunuhan Brigadir Joshua. Menurut Febri, rekayasa atau skenario kasus pembunuhan Brigadir Joshua merupakan upaya Sambo melindungi Baradae menembak Brigadir Joshua. Adapun di awal kasus, Verdi Sambo sempat membuat rekayasa skenario antara Baradae dan Brigadir J sempat terjadi baku tembak di rumah dinas Duren 3 Jakarta 8 Juli 2022. Belakangan terbukti, ternyata skenario baku tembak yang dirancang Verdi Sambo dan tersangka lainnya hanya isapan jempol belaka. Dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri, Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Tim sus bentukan Kapolri berhasil mengungkap seluruh tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, termasuk Verdi Sambo yang telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, bantah keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan dan pembakaran ASN Kota Semarang dan Pomdam 4 di Ponegoro gelar klarifikasi penyelidikan kasus pembunuhan. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan 26 saksi tidak mengarah ke 2 oknum anggota polisi militer. Usai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengumumkan memeriksa 3 oknum anggota TNI dalam kasus pembunuhan dan pembakaran ASN Bapenda Kota Semarang, Kamis siang, dan Pomdam 4 di Ponegoro, Kolonel CPM Rinoso Budi menggelar klarifikasi hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Pomdam 4 di Ponegoro. Dari hasil keterangan 26 saksi yang dilakukan Dampomdam 4 di Ponegoro membantah ada keterlibatan 2 oknum TNI, Kapten AG serta Peltu AR.
hasil penyidikan Polda Diponegoro itu sudah kami serahkan, kita kirim ke komando atas sebagai bahan laporan, yaitu ke Pangdam 4 Diponegoro selaku Kapera dan Puspomat yang cukup adanya keterlibatan oknum anggota TNI. Namun demikian, sekali lagi kita tetap melaksanakan penyelidikan. Lebih lanjut, Dampomdam 4 Diponegoro menjelaskan pihaknya akan terbuka dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan dan pembakaran atas Paulus Iwan Budi Prasetyo di kawasan Pantai Marina, Semarang. Pasalnya, dari hasil keterangan saksi serta bukti kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian tidak menunjukkan adanya oknum TNI berada di lokasi saat kejadian pembunuhan dan pembakaran itu. Sebelumnya, hasil gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi mengungkapkan diduga bahwa pelaku pembunuhan merupakan orang yang terlatih dan profesional. Karena dari hasil analisa kejadian, pelaku diduga telah mengetahui situasi dan kondisi tempat pembunuhan tersebut.